wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Bahagia kah? Bahagia. Ada yang sedih nggak nih? Tidak ada. Oke. Dan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya di sini siapa? Iya. Ya, silakan Tia dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Iya. Lisa, Hadir, Bu. hadir. Amira, Hadir, Bu. hadir. Claudia, Hadir, Bu. Tia. Hadir. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Iya. Semuanya sehat ya. Sehat. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Ada yang udah tahu atau udah pernah dengar sebelumnya gerak parabola itu apa? Belum. Dah. Sudah? Silakan Tia dijelaskan apa yang kamu tahu tentang gerak parabola. Tahu atau udah pernah dengar sebelumnya gerak parabola itu apa sih? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Tia silakan dijelaskan apa yang diketahui tentang gerak parabola. Gerak yang lintasannya melengkung. Gerak yang lintasannya melengkung. Kemudian ada lagi? Gak ada? Oke, jadi gerak parabola itu benar adalah gerak yang memiliki lintasan melengkung. Nah, apakah kalian pernah melihat bola ketika dilempar itu kenapa lintasannya melengkung? Kenapa tidak lurus ke atas? Kira-kira kenapa? Ya, karena. Sebelumnya kalian pernah lihat bola yang dilempar? Nah. Kenapa lintasannya itu melengkung? Kenapa nggak lurus terus ke atas? Ada yang tahu? Karena ada yang melengkung. Saya, Bu, saya tahu. Ya, silakan Lisa. Karena adanya gaya gravitasi, jadi kalau dilempar itu melengkung ini, Bu. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau ada yang tahu lagi nih? Oke, ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, Amira? Karena lemparannya kencang. Kencang. Kalau pelan berarti nggak melengkung. Enggak. Ada yang udah tahu atau udah pernah dengar sebelumnya gerak parabola itu apa sih? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Tia silakan dijelaskan apa yang diketahui tentang gerak parabola. Gerak yang lintasannya melengkung. Gerak yang lintasannya melengkung. Kemudian ada lagi? Gak ada? Oke, jadi gerak parabola itu benar adalah gerak yang memiliki lintasan melengkung. Nah, apakah kalian pernah melihat bola? Oke, agar kalian lebih paham mengenai gerak parabola, pada pertemuan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian dari gerak parabola. Yang tadi sudah dijelaskan juga, mungkin itu secara garis besarnya yaitu gerak yang memiliki lintasan melengkung. Kemudian yang kedua menentukan besaran fisika, yaitu ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Kemudian yang ketiga menghubungkan konsep gerak parabola dengan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita akan mengamati gerak parabola melalui simulasi PET. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah pengertian gerak parabola. Jadi gerak parabola itu adalah gerak benda yang lintasannya melengkung. Dikarenakan terjadinya gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk GLB-nya itu pada arah horizontal, sedangkan GLBB itu pada arah vertikal akibat adanya gaya gravitasi. Ada satu pertanyaan, apa saja komponen dari gerak parabola? Ada yang tahu? Ya, silakan ya. Contohnya di sumbu Sumbu X X dan Y. dan Y. Ada yang punya jawaban lain? Sama, Bu. Sama? Ya. Kita lihat, apakah jawabannya benar? Benar. Oke. Yeay. Ya, betul. Selanjutnya adalah komponen dari gerak parabola. Jadi ada 2 komponen, yaitu ada gerak lurus beraturan, yaitu di arah horizontal atau di sumbu X. Bisa dilihat, di mana
di gerak lurus beraturan ini kecepatannya itu konstan karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan di arah vertikal atau di suhu Y itu terjadi gerak lurus berubah beraturan karena dipengaruhi oleh gravitasi dan kecepatannya selalu berubah. Nah, kedua gerak ini terjadi bersamaan sehingga membentuk lintasan parabola atau lintasan melengkung. Kemudian jarak jangkauan. Kemudian selanjutnya ada jarak jangkauan. Jadi jarak maksimum gerak parabola itu disebut dengan jangkauan, dipengaruhi kecepatan awal, sudut lemparan, dan gravitasi. Nah, jarak maksimum itu dilihat dari titik awal hingga titik akhirnya. Itu yang dinamakan dengan jangkauan. Jangkauannya berapa meter? Ada pertanyaan lagi. Sudut lemparan yang menghasilkan jangkauan terjauh. Ada yang bisa jawab? Saya. Nah, bisa jawab? Saya. Ya, Nadia? Berapa? 180 derajat. 180 derajat. Ada yang punya jawaban lain? Sama, Bu. Sama 180. Ada yang lain? Amira? Sudut berapa? 90. 90 derajat, berarti jawabannya A. Yang Tia? Jawab apa? Samaan. Sama 90 derajat. Maka kita lihat kira-kira sudut lemparan yang menghasilkan jangkauan terjauh itu berapa? Nah, kita bisa buktikan dengan simulasi PET. Silahkan di-scan terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui sudut berapa yang memiliki jangkauan terjauh itu bisa kita lakukan untuk simulasi PET. Nah, sekarang siapkan handphonenya, kemudian di-scan. Nanti kita akan bermain atau mensimulasikan gerak parabola di virtual PET. Nah, untuk mengetahui sudut berapa yang memiliki jangkauan terjauh itu bisa kita lakukan untuk simulasi PET. Nah, sekarang siapkan handphonenya, kemudian di-scan. Nanti kita akan bermain atau mensimulasikan gerak parabola di virtual PET. Oke, jadi secara keseluruhan yang disampaikan kalian itu benar. Jadi setiap komponen dalam gerak parabola ketika besarannya bisa diubah dan ketika besaran tersebut diubah itu akan saling mempengaruhi terhadap jangkauannya, terhadap jaraknya, terhadap ketinggiannya. Jadi semua komponen itu bisa diubah dan akan mempengaruhi yang bersangkutan. Nah, setelah scan barcode di depan, di sini Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nanti kalian isi sesuai dengan perintah. Jadi di sini nanti ada nama, kemudian ada langkah-langkah percobaannya. Di sini sudah dijelaskan. Ada beberapa tahapan. Nanti kalian ikuti saja sesuai dengan arahan di LKPD. Kemudian di sini ada data pengamatan, nanti di percobaan 1 mendapatkan hasil berapa. Kemudian ada pertanyaan juga, nanti kalian bisa jawab sesuai dengan data yang kalian ambil. Kemudian ada tabel percobaan kedua, itu sama, nanti hasilnya berapa dari simulasi PET itu nanti kalian cantumkan di tabelnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalian jawab. Terus ada kesimpulan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham untuk LKPD-nya? Paham? Oke, dari penjelasan Ibu mengenai LKPD untuk pengisiannya apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Berarti nanti Ibu bagikan, silahkan kalian isi sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan di PET. Ya. Aku sudah nih 45. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Tia, ini malah buka apa? Ya dibuka dulu labnya. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek.
atur sudutnya gitu loh. Kan diturunin dulu, kemudian ini bisa diturunin aja 90. Kenapa gitu? Sesuai dengan perintahnya, ini dimintanya sudut berapa, sudah dibuka. Jangan main HP terus ya. Kalau dikasih tugas dikerjakan. Nih di 45, sekarang kamu coba 45 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya ditembakkan. Ini speednya berapa? Coba dibuka lagi perintahnya. Dibuka lagi. Nah, di sini sudah dicantumkan kecepatannya di 10 meter per second. Ini Iya. 10. Mira bisa? Oh, dia bisa? Ada yang bisa ya? Tidak. Iya, ini malah buka apa ini? Ayo dibuka dulu padnya. Oke, sudah selesai untuk mengisi LKPD-nya? Sudah. Siapa yang mau menjawab pertama? Petia, silahkan dijelaskan apa yang didapat. Apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi jarak terjauh benda? Jelaskan. Jawabannya yaitu mempengaruhi. Karena dari data jarak maksimum terbesar itu terjadi di sudut 45 derajat. Jika sudut lebih kecil atau lebih besar dari 45 derajat, jarak menjadi lebih pendek karena keseimbangan kecepatan horizontal dan vertikal tidak optimal. Ada jawaban lain? Tidak. Kasih tepuk tangan dulu buat dia. Selanjutnya, siapa yang mau jawab? Mau menjelaskan? Oke, selanjutnya siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Oke, Lisa, silakan berdiri. Apa perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi waktu tempuh benda? Jelaskan. Ya, karena perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi waktu tempuh benda. Jika percepatan awal semakin besar, maka benda akan bergerak semakin cepat. Terus, waktunya itu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu jarak tertentu menjadi lebih singkat. Jika sebaliknya, maka kecepatan awal lebih kecil dan waktu tempuhnya akan lebih lama, Bu. Oke, kasih tepuk tangan buat Lisa. Saya Bu. Ya, silakan Nadia berdiri. Apakah perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi waktu tempuh benda? Jelaskan. Ya, mempengaruhi karena perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi waktu tempuh. Maka semakin kecil sudut elevasi, waktu tempuh semakin cepat. Sedangkan semakin besar sudut elevasi, waktu tempuh semakin besar atau semakin lama. Oke. Jadi jawaban Nadia itu benar. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk pertanyaan terakhir yang menjelaskan sekarang Amira, karena Amira yang belum menjawab. Silakan Amira berdiri. Apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi titik tertinggi? Jelaskan. Iya, karena titik tertinggi benda dipengaruhi oleh kecepatan awal benda serta akselerasi atau percepatan yang dialami oleh benda. Apabila kecepatan awal makin besar, maka ketinggian maksimal akan semakin tinggi. Sudah, kasih tepuk tangan dulu buat Amira. Oke, dari praktikum kita kali ini ada yang ditanyakan, ada yang belum paham? Tidak, Sudah paham. Tia, sudah paham? Jangan takut ya.
rubah sudutnya tadi berapa, kita masukkan ke rumus, kemudian kalian cari hasilnya apakah sama dengan percobaan simulasi tadi. Kalau sama berarti perhitungan kalian itu benar. Tapi kalau salah berarti kita perlu identifikasi ada yang salah itu di bagian mana, di simulasinya atau di perhitungan persamaannya. Di sini juga ada persamaan waktu total terbang atau waktu tempuhnya, yaitu dengan persamaan T sama dengan 2V0 sin theta per G. G itu adalah gravitasi. Nah, yang ketiga ada jarak mendatar atau jangkauannya, itu dengan rumus atau persamaan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, dan ketinggian maksimumnya dengan persamaan H sama dengan V0 sin theta kuadrat per 2G. Nah, biasanya dalam soal itu yang digunakan untuk percepatan gravitasinya itu adalah 9,8. Ada juga yang 10 meter per sekon, tergantung kita lihat dari situasi kondisi soalnya. Kalau soalnya itu perintahnya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, ya kita pakainya 10. Kalau 9,8 ya kita pakainya 9,8 meter per sekon. Sampai di sini ada yang kurang paham mengenai persamaannya? Kita lanjut. Nah, coba kalian tebak, yang termasuk gerak parabola itu gambar berapa saja? 1, 1 sama 3. Kenapa yang 2 dan 4 ini tidak termasuk gerak parabola? Karena lintasannya lurus. Betul, berarti kalian sudah paham ya, karena kalian sudah bisa mengidentifikasi gambar ini adalah contoh penerapan dari gerak parabola karena lintasannya melengkung. Yang kedua tidak termasuk karena lintasannya lurus, yang ketiga melengkung, yang keempat juga lurus. Nah, contoh lain untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada penyiraman tanaman. Ketika kalian menyiram tanaman, air yang keluar dari selang itu pasti akan membentuk lintasan melengkung, betul? Ya. Yang kedua, semprotan air pemadam kebakaran. Ini juga perlu diperhatikan. Sebagai seorang pemadam kebakaran itu harus menentukan atau mengira-ngira sudut berapa yang bisa digunakan untuk sampai ke kobaran api. Jadi nggak salah-salah. Kemudian yang ketiga ada bulu tangkis atau badminton. Ketika pukulan koknya ini itu melengkung sebelum jatuh ke sasaran. Kemudian yang keempat ada peluncuran roket mini, yaitu di bagian awal roket sebelum mencapai ketinggian maksimum membentuk lintasan parabola. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Itu Bu, kayaknya itu melengkung karena adanya gravitasi. Ada lagi yang mau menjawab? Saya karena Ya. gabungan dari GLB dan GLBB. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat menyiram tanaman, bermain bulu tangkis, atau bermain bola voli. Ada lagi? Nah, ketika kecepatan awal dan sudut elevasi diubah, itu akan mempengaruhi ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Dari keseluruhan jawaban yang kalian sampaikan itu menyimpulkan bahwa kalian sudah paham mengenai gerak parabola. Jadi betul, gerak parabola itu adalah gerak yang memiliki lintasan melengkung dan gabungan dari GLB. Nah, dari jawaban yang kalian sampaikan semuanya itu menyimpulkan bahwa kalian memang sudah paham pada materi gerak parabola. Jadi benar yang disampaikan oleh anak-anak, gerak parabola itu adalah gerak yang memiliki lintasan melengkung. Dan gerak parabola itu merupakan gabungan dari GLB dan GLBB. Untuk contohnya tadi sudah disebutkan oleh Amira, ada permainan badminton, voli, dan lain-lainnya. Kemudian Tia tadi juga sudah menyampaikan bahwa ketika kecepatan awal dan sudut elevasi itu diubah, maka akan mempengaruhi komponen yang lain, termasuk ketinggian maksimum, jarak tempuh, dan waktu tempuhnya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Di pertemuan depan kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Bisa dipelajari terlebih dahulu untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak. Cukup?